Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 27 Desember 2024 adalah suatu tanggal yang dinanti-nantikan oleh para pejuang kemerdekaan. Dan pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah kerajaan Belanda dengan jujur dan ikhlas membuat pengakuan dan keputusan yang disaksikan oleh UNSI, United Nations Commission for Indonesia, menyerahkan kemerdekaan dan kedaulatan mutlak kepada negara Federasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Ranus Muhammad Hatta dan Sultan Hamid II. Penandatanganan penyerahan kedaulatan setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar atau Ronde Tafel Konferensi di Den Haag, Belanda, dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. Maka pada tanggal 27 Desember, penyerahan kedaulatan pun dilaksanakan. Beginilah Konferensi Meja Bundar Den Haag tentang kemerdekaan dan kedaulatan mutlak negara Federasi Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, negeri Belanda. Maka pada tanggal 27 Desember, penandatanganan penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan. Penandatanganan penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan oleh pihak pemerintah Belanda dan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Ranus Muhammad Hatta dan Sultan Hamid II. Ya, pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, negeri Belanda, penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan dilaksanakan antara pemerintah kerajaan Belanda dan wakil-wakil dari Indonesia sebagai bukti nyata penyerahan kedaulatan. Jadi, negara Federasi Republik Indonesia benar-benar adalah negara merdeka dan berdaulat mutlak berdasarkan penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Dan inilah bukti penandatanganan penyerahan kedaulatan itu. Inilah dia. Setelah penandatanganan dilaksanakan, setelah penandatanganan diserahkan, maka berdirilah semuanya. Setelah penandatanganan dilaksanakan, maka berdirilah semuanya. Delegasi Belanda dan Indonesia dan UNSI. Berdirilah semuanya sambil mendengar lagu Indonesia Raya yang dibunyikan dan membuktikan bahwa Indonesia benar-benar merdeka dan berdaulat mutlak pada tanggal 27 Desember 1949. Penandatanganan penyerahan kedaulatan itu pada tanggal 27 Desember itu, inilah buktinya. Penandatanganan penyerahan kedaulatan, inilah buktinya yang dikenal dengan istilah legitimasi kedaulatan. Inilah dia. Inilah surat akte penyerahan kedaulatan yang sekaligus merupakan legitimasi kedaulatan. Jadi, kemerdekaan dan kedaulatan mutlak negara Federasi Republik Indonesia disahkan berdasarkan surat akte penyerahan kedaulatan. Jadi kemanapun Indonesia pergi, dia kuat sekali. Karena sudah ditandatangani secara bersama oleh pihak pemerintah Belanda dan Indonesia dan disaksikan oleh UNSI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Jadi surat akte penyerahan kedaulatan inilah
yang merupakan bukti nyata tentang Indonesia telah merdeka dan berdaulat mutlak dalam bentuk Negara Federasi Republik Indonesia. Inilah dia. Nah, Indonesia sudah merdeka. Dan kemerdekaan itu dalam bentuk ini. Negara Federasi Republik Indonesia itu merdekanya, ini bentuk skemanya. Inilah bentuk skema dari Negara Federasi Republik Indonesia. Semua teratur rapi, tidak ada salah. Yang terdiri dari 7 negara bahagian dan 9 daerah otonomi. Semua sudah sah. Ya. Jadi pada waktu itu, jadi di muka tanggal 27 penyerahan itu, maka pada tanggal 17 Desember 49, Soekarno dilantik di Yogyakarta menjadi Presiden Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, dengan sumpah bahwa dia akan menjadi presiden untuk terus membela Negara Federasi Republik Indonesia dan menjamin kemerdekaan dan kedaulatannya sebagaimana yang dimaksudkan. Luar biasa. Kemerdekaan sudah dapat. Negara Federasi Republik Indonesia sudah merdeka. Dan bentuk kemerdekaannya itu adalah seperti ini. Inilah bentuk kemerdekaan Negara Federasi Republik Indonesia. Inilah bentuk kemerdekaan Negara Federasi Republik Indonesia. Pemerintahannya sudah siap. Negaranya sudah komplit, bagus sekali. Ini lihat. Pemerintah dan bentuk negaranya, peta negaranya. Bahkan mata uangnya pun sudah disiapkan. Negara merdeka berbentuk negara federasi, pemerintahannya dan mata uangnya. Uangnya berbentuk Rupiah Republik Indonesia Serikat. Bagus sekali. Pemerintah Indonesia dan negaranya sudah terjamin. Inilah pemerintahannya. Inilah pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Negaranya dan pemerintahannya. Nah, susunan pemerintahannya dalam bentuk ini. Semuanya teratur rapi. Bahkan pemerintah dari negara Indonesia Timur pun ada. Inilah Presiden Sukowati dari negara Indonesia Timur. Dengan istrinya yang berkunjung ke Minahasa tahun 1948. Sistem pemerintahannya bagus sekali. Semuanya bagus dan teratur, bagus sekali. Semuanya bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Semuanya bagus. Apalagi harus dibicarakan. Ya. Jadi pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, penandatanganan penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan mutlak Negara Federasi Republik Indonesia sah dan tidak dapat lagi dicabut. Pada tanggal 27 Desember 1949 dan pada hari ini genaplah 75 tahun kemerdekaan dan kedaulatan mutlak Negara Federasi Republik Indonesia. Dikatakan dalam rancangan piagam penyerahan kedaulatan bahwa berbentuk negara federasi yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi, merdeka dan berdaulat mutlak dan bentuknya demokrasi dan tidak bisa lagi dicabut. Dan tidak bisa lagi dicabut. Untuk itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kemerdekaan dan kedaulatan mutlak Negara Federasi Republik Indonesia itu sampai dunia ini kiamat sekalipun tetap ada. Untuk itu jangan coba-coba mengganggunya dan coba-coba merubahnya. Tidak bisa. Nah, sayangnya penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan itu hanya berumur 50 hari saja. Ya. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya dan semua anggota kabinetnya yang terdiri dari 50 orang dan semua anggota parlemen di Senayan Jakarta, ingatlah dan sadarlah
bahwa negara Federasi Republik Indonesia atau RIS benar-benar adalah negara merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak dapat lagi dicabut. Jadi sekalipun saudara mau bicara apa juga, mau bilang RI ke NKRI ke, mau bicara apa saja, tidak bisa diganggu gugat kemerdekaan kedaulatan mutlak negara Federasi Republik Indonesia. Karena sudah disahkan, penandatanganan telah dilaksanakan. Untuk itu, untuk menggantikan negara Federasi Republik Indonesia dengan RI dan NKRI itu tidak bisa. Nah, lihatlah, kemerdekaan kedaulatan mutlak negara Federasi Republik Indonesia itu hanya berumur 50 hari saja. Yakni pada tanggal 27 Desember penyerahan kedaulatan sampai dengan tanggal 15 Februari 1950, Soekarno membubarkan semuanya. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia dalam bentuk apapun sudah tidak ada. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia harusnya berhati-hati karena sudah tidak ada. Sudah dibubarkan oleh Soekarno. Sudah dilikuidasi oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan dan tidak ada lagi. Sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Dan tidak ada lagi. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, tapi kalau itu di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Sebab untuk mendapatkan Indonesia sebagai bangsa negara merdeka dan berdaulat, rumusannya bukan sedikit dan bukan kecil biayanya. Untuk mencapai Indonesia merdeka harus melalui 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila 9 perjanjian penting internasional itu diabaikan, maka terjerumuslah kalian semua ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Ya, Indonesia bukanlah bangsa, Indonesia bukanlah wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda atau Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Lalu bagaimana dan dengan cara yang bagaimanakah Indonesia dibilang sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat? Kalau melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional. Dan untuk itu, Indonesia yang ada sekarang ini yang dikenal dengan sebutan RI dan NKRI dan presidennya adalah Prabowo Subianto, benar-benar itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Semoga apa yang beta katakan ini menggugah hati dan pikiran pemerintah Indonesia untuk bisa melihat dan mengerti, bahkan kalau bisa gugat beta di pengadilan internasional dan nanti ketua kolokor di sana. Ya, siapa akan bisa? Ya. Selama ini omong tipu dan bohong yang dimainkan oleh permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta tentang RI dan NKRI, tiada seorang pun dapat membantahnya. Ya. Sekarang waktunya untuk kita buka. Untuk itu, beta sudah bilang, sejak tanggal 7 Oktober 2023, pada saat beta menjelaskan tentang Indonesia negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan, maka pada saat itulah hukuman berlaku buat Indonesia. Beta kan sudah bilang, lebih baik perang seperti Iran dan Israel, tapi jangan melawan apa yang beta katakan. Melawan apa yang beta katakan, banjir.
Ya, sedikit hari lagi gempa akan menggemparkan kalian semua. Kalau tidak cepat memperhatikan apa yang beta katakan. Apalagi kalau bilang, itu omong kosong, itu orang tuh otak terbetul dan segala. Boleh. Ya. Boleh, apa saja kalian boleh bilang terhadap diriku. Tapi apa yang beta katakan ini semuanya kebenaran. Tidak tipu, tidak bohong. Ya. Ini semua oleh karena kesalahan dan kejahatan serta permainan politik busuk dan kotor dari penguasa Jawa dan Jakarta. Sejak Soekarno sampai dengan sekarang. Untuk itu, tidaklah mengherankan kalau beta katakan bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Ya, melangkah meninggalkan status mutlak dari negara Federasi Republik Indonesia yang merdeka berdaulat mutlak berdasarkan hasil-hasil konferensi meja bundar dan rancangan konstitusi RIS 1949. Melangkah meninggalkan itu, maka konsekuensinya adalah ilegal, palsu, skandal kedaulatan, dan negara double standar. Atau yang lazim kita katakan sebagai negara 3 dimensi dan 5 dis. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Lalu mau kemana larinya? Ya. Tanggal 27 Desember 1949 adalah tanggal yang tepat dan benar untuk kemerdekaan dan kedaulatan mutlak negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Sayangnya, 50 hari kemudian Soekarno membubarkan semuanya. Bubar. Indonesia itu sudah bubar. Indonesia tidak ada lagi. Lalu bicara Indonesia apa? Apalagi kalau bilang makan separatis atau KKB, itu benar-benar politik kurang ajar. Itu politik kepentingan. Ya. Akhirnya jenderal-jenderal berlagak untuk mengirimkan pasukan, buat pasukan, kirim pasukan, apa-apaan ini semuanya. Ya. Sekarang tidak bisa. Ini kebenaran harus dinyatakan. Kau datang dari senjata, kau kalah. Kau datang dari bom, kau kalah. Ya, kalah. Kau bicara apa juga, kau bikin apa juga, Indonesia kalah, terus kalah. Tidak akan bisa menang. Karena dasarnya sudah kalah dan sudah salah. Dengan hanya menyebut Indonesia saja, itu membuktikan bahwa termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Maluku itu bangsa, Papua itu bangsa, Jawa itu bangsa, Sumatera itu bangsa, Kalimantan itu bangsa, Sulawesi itu bangsa, Bali itu bangsa, Timur itu bangsa. Ya. Lalu Indonesia itu apa? Bagaimana mungkin Indonesia tidak punya apa-apa dibilangnya bangsa, kalau kita ini sebagai daerah dari Indonesia itu kan kurang ajar. Belajar ilmu dari mana ini manusia-manusia ini? Mana itu profesor-profesor yang hebat-hebat itu? Yang mulu lancang bicara tentang Indonesia. Lalu bicara Papua begini, Papua begitu. Coba sekarang kita melihat siapa yang lancang-lancang bicara tentang Maluku. Coba. Jangan tipu, jangan bohong. Angkat mulutmu dan membuka mulut untuk membicarakan Indonesia saja sudah tipu. Sebab tidak ada Indonesia. Kalau kau bicara Indonesia bagaimana? Lalu kau bicara Nusantara, Majapahit, apa hubungannya? Setelah itu bawanya sampai di Maluku, bawanya sampai di Papua. Itu kan omong kosong. Tidak tipu, cerita bohong. Ini semua ini sekolah jadi profesor dokter, tapi otaknya menyeleweng, otaknya kacau balau, tidak terarah. Apa hubungannya Maluku dengan Indonesia? Apa hubungannya? Coba buktikan. Siapa di antara kalian semua ahli hukum dan sejarah Indonesia itu bisa memberikan pembuktian sekalipun kecil sebenarnya asal ada bukti bahwa ada hubungan Maluku dengan Indonesia? Coba buktikan. Apalagi kalau RI dan NKRI, coba buktikan. Jangan begitu dong. Jangan tipu rakyat, jangan bikin susah rakyat.
Dan kalian punya tipu daya dan kejahatan. Ya, akhirnya rampok sana, rampok sini, tipu sana, tipu sini, aniaya sana, aniaya sini, penjara sana, penjara sini, bunuh sana, bunuh sini, supaya orang jadi takut. Ini untuk kedua kalinya. Beta mau ingatkan kepada pemerintah Indonesia, teristimewa kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini zaman terakhir, saudaraku. Jangan coba-coba berlagak dengan kekuatan dan kekuasaan. Ini zaman terakhir. Cepat bertobat kepada Tuhan Yesus. Minta ampun atas segala kejahatan, penipuan, kebohongan, dan perampokan. Ya, berbagai kejahatan yang kalian buat selama ini. Yang sudah diistilahkan dengan Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Kalau tidak cepat bertobat kepada Tuhan Yesus, sudah suka atau sudah tidak suka, sudah mau atau tidak mau, neraka. Kekal, menderita. Beta tidak segan-segan bilang mau Soekarno sekarang dalam neraka. Beta tidak segan-segan bilang Soeharto sekarang dalam neraka. Mati dengan penipuan, mati dengan kebohongan, mati dengan pencurian, mati dengan perampokan, mati dengan niat jahat. Apa hubungannya Maluku dengan Indonesia? Dan Jawa saja tidak bisa, apalagi di Indonesia. Beta sudah bilang, Papua dengan Maluku saja tidak bisa bilang Papua itu Maluku. Jawa dengan Maluku juga tidak bisa bilang Maluku. Jawa itu Maluku. Sebaliknya. Bagaimana kita bisa dibilang Indonesia? Ahli sejarah siapa di Indonesia jago siapa? Ibu Korir Hakundini, Solman Ponto, Admiral itu, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, Profesor Dr. Mahfud MD, Profesor Dr. Yusuf Samahendra, mana? Ya. Orang Jawa tidak bisa dibilang orang Sumatera. Sebaliknya orang Sumatera juga tidak bisa dibilang orang Jawa. Lalu bagaimana kalian ambil Indonesia menjadi bangsa? Sementara Indonesia itu terdiri dari dua suku kata, Indo dan Nesia. Yang artinya, Indo artinya campuran, Nesia artinya manusia keturunan Asia. Ya. Lalu bagaimana kalian bisa menjadikan bangsa Maluku itu sebagai bangsa Indonesia? Itu sudah termasuk permainan apa itu? Ya. Bangsa Maluku, bangsa Indonesia. Di mana ada hubungannya Maluku dan Indonesia? Di mana ada hubungannya? Apalagi kalau bilang kata provinsi, daerah, wilayah, itu kan kurang ajar. Soekarno sendiri bukan Indonesia. Kapan Soekarno jadi Indonesia? Kapan? Ya. Sudah diakui bagus-bagus pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda. 50 hari setelah itu dibubarkan. Indonesia tidak ada. Lalu bicara Indonesia bagaimana? Siapa di antara semua orang yang ada di Jawa sana, di Jakarta sana, baik itu presiden, wakil presiden, menteri-menteri, kalau bilang dia orang Indonesia, penipu, pembohong, mati, masuk neraka. Anda itu orang Jawa, Anda itu orang Sumatera, Anda itu orang Bali, orang Papua, orang Maluku, orang Sulawesi, orang Kalimantan, bukan Indonesia. Dia tipu diri. Ya. Untuk itu melalui kesempatan ini, beta mengingatkan sekali lagi kepada pemerintah Indonesia. 27 Desember 1949, tepat pada hari ini, adalah 75 tahun berlalu Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Ya. Indonesia mendapat kemerdekaan kalau mutlaknya pada tanggal 27 Desember 1949. Bukan 17 Agustus. Itu mengong semuanya ngomongnya. Tipu, bohong. Pemerintah penipu, pemerintah pembohong Indonesia. Kalau bilang 17 Agustus, itulah kemerdekaan Indonesia. Penipu, pembohong, dan paling kurang ajar. Menyusahkan orang lain. Tipu anak cucu, tipu rakyat.
Untuk itu melalui kesempatan ini beta ingatkan, berhentilah dari segala tipu daya dan mari kembali kepada kebenaran, supaya segala kesulitan tidak akan lagi menimpa Indonesia. Mau terlepas dari banjir, mau terlepas dari gempa, mau terlepas dari api, bertobatlah kepada Tuhan. Minta ampun dari Tuhan, supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Dari beta, Bung Anies Wiranusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan, menterimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.